Satu perikop, satu hari. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kebenaran yang sejati. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka Roh Kudus akan tinggal diam di dalam diri kita. Nah, Roh Kudus yang tinggal diam di dalam diri kita itu yang akan menggerakkan hati kita untuk semakin rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus di dalam bagian firman Tuhan ini. Ketika Paulus telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka ada kerinduan di dalam dirinya untuk terus mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Karena pengenalannya akan Tuhan, maka kemudian Paulus katakan dalam ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Dan bahkan Paulus juga mengatakan bahwa oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Saudaraku, mengapa Paulus sampai pada kesimpulan seperti ini? Paulus sampai pada kesimpulan bahwa segala prestasi, hal-hal yang dia banggakan pada masa lalunya, dia mengatakan ketika dia bertemu dengan Yesus, mengenal Kristus, maka dia katakan itu dia anggap rugi, itu dia anggap sampah. Mengapa dia katakan seperti itu? Karena ia telah menemukan hal yang paling berharga dibanding hal-hal sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak mungkin berani berkata bahwa hal-hal itu rugi, hal-hal itu sampah.
jika yang ia dapatkan sekarang tidak lebih bernilai daripada yang sebelumnya, tetapi karena dia telah bertemu dengan hal yang jauh lebih bernilai dari hal-hal yang sebelumnya, itulah sebabnya ia berani mengatakan bahwa hal-hal dulunya, masa lalunya, kebanggaan-kebanggaan masa lalunya adalah hal yang rugi dan dianggap sampah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Paulus menganggap hal-hal itu sampah? Karena hal-hal itu bukan hanya tidak berguna, tetapi juga merugikan. Menghalangi seseorang datang kepada Kristus. Bukankah seringkali hal-hal duniawi membuat seseorang tidak dapat mengenal Kristus? Seringkali hal-hal duniawi menutup mata, menutup telinga dan hati seseorang untuk mengenal Kristus. Kedudukan bisa membuat seseorang tidak mengenal Kristus. Jabatan, kepintaran, kekayaan, dan lain sebagainya. Kadangkala hal-hal seperti ini membuat seseorang tidak dapat mengenal Tuhan karena telah ditutup mata, telinga, dan hatinya kepada kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya saya dan saudara mengalami hal yang sama, memiliki kerinduan yang sama seperti yang dirindukan oleh Paulus. Rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Inilah yang seharusnya terjadi pada setiap orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Rindu untuk mengalami persekutuan, rindu untuk terus membangun satu relasi yang lebih intim lagi dengan Kristus. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.